Oke, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis dari artikel maupun berita mengenai pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi, internet maupun media sosial oleh ASN. Berita pertama mengenai pemanfaatan teknologi, internet, ataupun media sosial, saya ambil dari kompas.com dengan judul berita Riza Herdavid, Bupati FYP TikTok untuk bangun Bangka Selatan. Untuk teman-teman yang belum mengetahui siapa itu Riza Herdavid, nah beliau itu adalah Bupati Bangka Selatan yang sering warawiri di media sosial, Instagram maupun TikTok. Hasil analisis penyebab dari berita tersebut terdiri dari 4 penyebab. Yang pertama, kebutuhan aksesibilitas dan kedekatan publik. Jadi beliau ini ingin menghilangkan batas dan jarak antara pemimpin dan rakyat. Lalu yang kedua, efektivitas kontrol dan pengawasan. Media sosial ini digunakan sebagai alat kontrol terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah, khususnya Bangka Selatan. Lalu yang ketiga, mekanisme kerja yang cepat atau fast response. Nah, jadi pemanfaatan ini dilatar belakangi oleh keinginan beliau untuk merespon keluhan dan aduan dari masyarakat secara cepat. Media sosial ini bisa menjadi kotak saran yang real time yang menuntut tindakan segera, terutama untuk keluhan yang sifatnya fast response. Lalu yang keempat, ada prinsip transparansi dan akuntabilitas diri. Jadi Pak Riza ini memilih untuk mengelola akun media sosialnya sendiri dan memprioritaskan membalas keluhan. Ini merupakan komitmen beliau untuk akuntabilitas, menjadikan pekerjaannya terlihat dan dapat dikontrol oleh publik. Dampak dari pemanfaatan media sosial ini: 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Aduan yang masuk langsung direspon dengan tindakan di lapangan atau monitoring. Hal ini menciptakan budaya kerja responsif di lingkungan ASN dan meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, transparansi anggaran dan program. Media sosial digunakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai proses panjang pengerjaan suatu program. Yang ketiga, dukungan terhadap program prioritas. Media sosial menjadi alat untuk mensosialisasikan dan menguatkan program-program dasar kerakyatan yang membuat masyarakat teredukasi dan tidak segan-segan mendatangi unit pelayanan. Yang keempat, peningkatan public engagement dan trust. Keterlibatan langsung bupati yang bahkan disapa sebagai tiktokers terkenal membangun kedekatan emosional dan rasa kepemilikan. Masyarakat merasa didengar yang berujung pada kepercayaan dan dukungan politik, terbukti dengan kemenangan mudah di periode kedua. Untuk berita yang kedua mengenai penyalahgunaan teknologi internet maupun medsos, berita ini saya ambil dari tempo.com. Berita ini berjudul Identitas 5 ASN Komdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital Backing Bandar Judi Online. Analisis penyebab dari berita ini: pertama, penyalahgunaan wewenang dan jabatan atau kekuasaan. Oknum ASN tersebut adalah pegawai di kementerian yang memiliki otoritas untuk memblokir situs-situs terlarang termasuk judi online. Lalu yang kedua, faktor ekonomi dan gaya hidup hedonis. Laporan lain menyebutkan bahwa oknum ASN ini memiliki gaya hidup yang mewah dan bahkan berambisi mencalonkan diri dalam pilkada. Lalu yang ketiga, lemahnya integritas diri. Meskipun memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai bahaya cyber dan hukum, terbukti dari posisi dan jabatan mereka, integritas moral para ASN ini rendah. Mereka mengkhianati sumpah jabatan dan memanfaatkan keahlian mereka sebagai ahli IT untuk keuntungan pribadi. Lalu yang keempat, kurangnya pengawasan internal. Kejahatan ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak oknum. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal di kementerian terkait yang gagal mendeteksi atau mencegah praktik penyalahgunaan wewenang ini sejak dini. Dampak dari penyalahgunaan teknologi ini diantaranya: 1. Pasti mengalami kerugian negara dan keuangan publik. Komplotan ini mendapatkan keuntungan finansial yang sangat besar, bisa mencapai miliaran rupiah dari aktivitas ilegal ini.
Yang kedua, kerusakan integritas institusi. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi adalah garda terdepan dalam memberantas judi online dan konten negatif. Keterlibatan ASN-nya sendiri sebagai backing bandar judi menimbulkan kerusakan reputasi dan kepercayaan publik yang sangat parah terhadap institusi tersebut. Yang ketiga, hambatan pemberantasan kejahatan cyber. Tindakan para ASN ini secara langsung menghambat upaya pemerintah dalam memberantas judi online. Mereka justru menjadi pelindung bagi kejahatan yang seharusnya mereka lawan. Yang keempat, sanksi hukum dan disiplin berat. Para oknum ASN tersebut terancam jerat pidana. Mereka akan menghadapi sanksi disiplin ASN terberat, yaitu pemberhentian secara tidak hormat. Yang terakhir, erosi kepercayaan masyarakat. Kasus ini memperkuat pandangan negatif di masyarakat bahwa birokrasi, bahkan di sektor teknologi tinggi, rentan terhadap korupsi dan kolusi, terutama di antara mereka yang memegang wewenang besar.